Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, dasar kajian kita subuh ini surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 127 dan 128. Halaman yang ke-20. Al-Baqarah surat yang kedua, ayat 127 dan ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sampai di situ. Dalam kajian kita hari yang lalu, kita memahami doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, permohonan ampun untuk dirinya, untuk kedua orang tua beliau, dan untuk semua kaum muslimin dan muslimat di hari Barisab. Rasanya tidak perlu kita ulang. Maka kita lanjutkan dengan yang sekarang. Mari kita pahami. Wa idh yarfa', dan ingatlah, idh ketika. Sebelum kata-kata iz itu ditakdirkan ada satu kalimat yang berbunyi udhkur. Jadi ingatlah, id ketika. Itu maka dibuat dalam kurung terjemahnya ingatlah. Sebenarnya kata-kata ingatlah tidak ada di situ. Cuma diperkirakan oleh para ulama-ulama tafsir dan juga ahli bahasa, ada dimunculkan sebelum iz itu uzkur, ingatlah oleh engkau ya Muhammad. Atau kalau kita nak baca, ingatlah olehmu ketika saat Ibrahim itu yarfa meninggikan al-qawaida, pondasi minal baiti, pondasi daripada Baitullah. Al-bait, Ka'bah itu disebut dengan Baitullah, atau terkadang disebut dengan Al-bait, dan putra beliau Ismail. Rabbana, keduanya berucap dalam doanya,
Rabbana, wahai Rabb kami, taqabbal, terimalah minna, daripada kami, yaitu amalan kami, innaka, sesungguhnya engkau, engkau adalah as-sami', maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita coba pahami dulu ayat 127 ini. Dalam memahami ayat, begitu yang diungkapkan oleh para ulama-ulama ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka, antara lain yarfa itu kata kerja sedang berlangsung, sedang terjadi, sehingga disebut dengan fi'il mudhari'. Kalau yang menunjukkan pasti telah, namanya madhi, fi'il madhi. Apa gunanya kita pahami itu? Supaya kita dapat menghadirkan di benak, di pikiran kita, seakan Nabi Ibrahim dan putra beliau itu ada di hadapan kita, karena beliau sedang berproses, sedang mengalami, sedang mengerjakan, sedang melakukan pekerjaan itu. Itu pekerjaan meninggikan pondasi Ka'bah beserta putra beliau Ismail. Kita ringkaslah dari Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Itu beliau diperintah oleh Allah. Keringkas, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggikan pondasi qawaid. Menurut ahli sejarah, Ka'bah itu hilang, ditelan oleh banjir bandang yang terjadi di zaman Nabi Nuh, wallahu alam. Tapi yang banjir pasti. Maka Ka'bah itu kan sudah ada. Ka'bah bukan Nabi Ibrahim yang membuat. Jauh sebelum beliau sudah ada pusat peribadahan makhluk yang ada di bumi, Ka'bah. Berarti semenjak Nabi pertama sudah ada Ka'bah. Panjang kisah dan panjang pula ceritanya. Kita pendekkan. Jadi ketika di zaman Nabi Ibrahim, pondasi Ka'bah itu hilang dan nampak ditelan oleh gurun atau tanah. Maka beliau diperintah oleh Allah untuk meninggikan pondasinya yang sudah terbenam. Nah, namanya yarfa. Lalu beliau bertemu dengan putranya Ismail, di mana ketika itu putra beliau berada di belakang Zamzam. Yuslihu nablallahu, memperbaiki anak panah, meraut anak panah. Kemudian beliau berkata, ya Ismail, inna rabbaka amarani, Tuhanmu menyuruhku untuk membangun rumah agar orang-orang bisa beribadah di situ. Jawaban Ismail, ati' rabbaka, taatilah perintah Tuhanmu itu. Kata Nabi Ismail kepada ayahnya, taatilah. Tetapi masalahnya, qad amarani an tu'inani alaih, aku disuruh oleh Allah agar engkau membantuku membangun itu. Jawaban putra beliau, kalau begitu af'al, izan af'al, kalau begitu aku lakukan, karena ini perintahnya. Begitulah Ismail kepada ayahnya. Kita kan tahu disuruh sembelih pun dia patuh. Mari kita berangkat mengerjakan, meninggikan
pondasi. Maka Nabi Ibrahim lah yang meninggikan pondasi, dibantu oleh putera beliau Ismail. Ismail yang mencari batu. Ismailu yunawiluhul hijarah. Ismail yang mencari batu dibawa. Ketika sudah mulai agak tinggi, Nabi Ibrahim mencari tempat tegak. Dicarikan tempat tegak beliau oleh putera beliau. Di situ beliau tegak. Tempat tegak, tempat berdiri itu namanya makam. Makam. Bukan makam pusara, kuburan. Kalau di tukang namanya ada. Steleng. Kali nak teleng lah. Tegak. Bisa di stel-stel ya. Tapi kok tidak bisa stel. Batu. Bagaimana supaya pendingin Ka'bah itu bisa dilaksanakan, dindingnya ke atas. Dan Ka'bah itu dulu sisi-sisinya persegi, kecuali sisi yang dekat Hijr. Memang lengkung. Lengkung. Sampai ke atas lengkung. Kemudian runtuh. Di zaman Nabi Muhammad runtuh. Cuman karena biaya tidak mencukupi, maka dibangun sajalah Ka'bah itu kembali dengan gaya separuh setinggi hatim, separuh tempat berdiri orang dewasa, separuh bahu, lingkaran, setengah lingkaran itu. Kecil orang Hijr namanya. Hijr itu kan pembatas dinding, tapi orang menambah dengan Hijr Ismail. Itu Ka'bah. Karena dulu memang tinggi. Orang-orang Quraisy ketika terjadi banjir sehingga dinding Ka'bah hancur, mereka bersepakat kembali membangun dan merenovasi Ka'bah. Dan mereka sepakat uang yang dipakai untuk membangun Ka'bah itu adalah uang yang bersih. Tidak uang maling, merampok, merampas, menyamun. Tidak uang judi. Mereka kan judi-judi. Tidak uang hasil menjual-jual minum tua dan segala macam. Uang bersih. Kan ini rumah Allah. Mereka tak main itu rumah Allah. Uang banyak, tapi uang banyak yang tidak bersih. Mereka sepakat berkomitmen bahwa Ka'bah itu dibangun lagi adalah uangnya uang bersih. Tidak ada uang korupsi. Rupanya uang terkumpul hanya sampai di situ. Itu sampai bangunan lengkung ke depan itu tidak tinggi. Kira-kira sebatas bau. Kata orang itu Hijr Ismail. Itu yang Hijr Ismail. Hijr namanya. Lalu lama-lama ditambah orang dengan Ismail. Jadi kembali kita ke awal. Ini Nabi Ibrahim yang diingatkan oleh ini adalah Yarfa sedang bekerja untuk meninggikan. Jadi hadirkan di pikiran kita, di benak kita, bayangkan Nabi Ibrahim meninggikan. Karena kelimanya id. Ingatlah ketika saat di mana Yarfa Nabi Ibrahim sedang meninggikan pondasi. Pakai tempat tegak, makam. Makam itu dulu, ini makam ini. Kalau ikut Ka'bah, maka menempel. Tempat tegak. Bangun sampai menempel. Lalu oleh pemerintah kerajaan Saudi digeser ke sini. Ke depan kira-kira jarak 8 atau 9 meter supaya lalu lalang orang yang tawaf tidak terhalang. Karena kalau sini makam, orang makin lama makin banyak, sehingga orang suka berdiri dekat makam.
Lalu kelancaran tawaf terganggu, terhalang. Ditarik ke belakang. Itu sejarahnya oleh pemerintah Arab Saudi. Belakang. Tidak salah tahun 70-an, kalau saya tidak salah ingat tahun 70-an Raja Faisal, kalau tidak salah. Mula-mula di sini. Ini makam. Sampai lalu Allah abadikan tempat tegak, tempat berpijak Nabi Ibrahim itu, tapak, jejak tapak dia abadikan. Gimana abadikan? Jejak tempat tegak itu agak ke bawah sedikit. Batu keras itu ke bawah, sehingga nampaklah jejak Nabi Ibrahim tepak kaki beliau. Kata para ilmuwan dan ahli, tapak kaki beliau itu sama dengan tapak kaki Nabi Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim, sama dengan kakeknya. Itulah sekarang yang dikurung orang dengan bangunan kecil, makam. Kadang-kadang orang karena ingin juga dipegang, segera mengelus. Tapi polisi-polisi sana diperintahkan jangan biarkan orang mendekat. Karena dibiarkan mendekat ada yang berkelebihan. Orang Bangladesh, orang dia kadang-kadang dipagutnya makam, dicium-ciumnya, kadang dibuka baju, diambil itu sajadah, saya menyaksikan itu. Dulu kan belum apa. Mereka orang Bangladesh atau orang India itu kadang-kadang mah kain ihram itu, dimandikannya dengan air Zam-Zam, dibawa pulang berkah. Di pemerintah sana dan di ulama sana itu tidak ada berkah-berkahan, sehingga mereka makam itu dikawal oleh polisi, mereka tidak biarkan menghampiri. Terbayang kita kan ketika makam menempel dekat Ka'bah, betapa banyaknya orang yang berkerubung di situ, berkerumun. Tentu terganggu orang yang karena ingin melihat jejak. Mula-mula hanyalah keinginan manusia itu kan, kekepoannya tinggi, kepo tu. Tinggi, ingin tahu, ingin mencaguk sih. Sudah itu tak cukup, orang ingin menyentuh, ingin megang, ya dibikinlah kaca dan seterusnya. Sudah berapa kali inovasi, akhirnya sampai bentuk yang sekarang makam itu. Nampak jejak. Jadi bayangkanlah, hadirkan di benak, di pikiranmu saat yarfa Nabi Ibrahim tegak di atas makam, karena tak bisa lagi ke atas makam, beliau meninggikan, yarfa mengangkat, meninggikan bangunan. Al-Qawaid, pondasi daripada minal bait. Bait adalah sebutan untuk Ka'bah, Baitullah, terkadang disingkat dengan Al-Bait. Inna awala baitin wudi'a linnas. Bait secara bahasa rumah, dan itulah rumah pertama yang dibangun untuk manusia beribadah kepada Allah di permukaan bumi. Bait dan Ismail. Kemudian setelah kita membayangkan atau menghadirkan di benak, di pikiran kita, dua orang beranak, bapak dan anak, anak dan bapak, dalam sebuah riwayat dibantu pula oleh Jibril mencari batu dan batu-batu. Tapi yang namanya manusia dua itu saja yang membangun, dibantu oleh malaikat. Kedua-dua beliau ini, karena itu perintah, dilaksanakan dengan sebaik-baik, dengan sepenuh hati. Ini perintah membikin rumah untuk beribadah,
kepada Allah. Kemudian kedua-dua beliau ini berdoa setelah selesai. Rabbana taqabbal minna, ini yang kita pelajari. Rabbana taqabbal. Apa itu taqabbal? Mohon agar Allah menerima menerima hasil pekerjaan mereka berdua dengan kalimat taqabbal. Taqabbal minna. Jadi apa itu? Ini intinya, ya Allah, wahai Tuhan kami telah laksanakan perintah-Mu dengan sebaik-baiknya dan sesungguh-sungguhnya. Ini yang bisa kami laksanakan, yang kami perbuat, yang kami lakukan. Terimalah, wahai Tuhan kami. Artinya disebutkan oleh salah seorang ulama besar, yaitu Wahib bin Warid. Ketika beliau membaca ayat ini, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail wa man taqabbal minna, kata beliau, salah seorang ulama besar tercatat Wahib, beliau membaca ayat ini. Kemudian setelah sampai taqabbal minna, beliau menangis. Tsumma yabki, menangis. Begitu kalau ulama-ulama besar membaca ayat, diresapi, direnungkan, dihadirkan di benaknya, menangis. Dalam tangisannya itu beliau mengatakan, ya Khalilur Rahman, wahai teman Allah yang Rahman. Karena gelar Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim itu disebut dengan Khalilur Rahman, Khalil, teman dekat. Ya Khalilur Rahman, tarfa'u qawa'ima baitir Rahman, engkau meninggikan bangunan Bait Ar-Rahman, rumah Allah yang Rahman. Wa anta musyfiqun, sementara engkau sangat takut, alla yataqabbala minka, sangat takut jangan-jangan hasil usahamu tidak diterima. Jadi apa yang ditangiskan oleh ulama besar ini membaca ini? Dia menggambarkan, kalaulah Nabi Ibrahim sendiri yang disebut dengan Khalilullah, Khalilur Rahman, bersama putra beliau, Nabi, kedua-duanya Nabi, tidak pakai alat modern sekarang, tidak pakai molen. Jadi ulama besar ini membaca ayat yang dibayangkan beliau, bagaimana Nabi Ibrahim bekerja, berusaha dengan putra beliau meninggikan. Setelah itu, dalam keadaan menangis, ulama ini menyatakan, wahai Khalilur Rahman, engkau tinggikan bangunan Ka'bah, bangunan rumah Allah Ar-Rahman, sementara engkau takut, wa anta musyfiq, engkau takut sekali bahwa pekerjaanmu tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa begitu? Karena beliau membaca Rabbana taqabbal minna. Yang beliau tangiskan, bagaimanalah kita, Nabi Ibrahim saja takut beliau, jangan-jangan amalan beliau tidak terima. Lalu kenapa kita tidak merasa risih, tidak merasa takut dengan segala amal ibadah kita? Seakan-akan boleh langsung terima, tanpa khawatir, tanpa cemas. Ini Nabi Ibrahim sendiri, beliau membaca doa itu lantaran takut. Jadi bukan hanya doa pimpin bersama.
Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Bukan hanya itu. Kita tidak memprotes doa itu, tidak boleh protes doa. Tapi bukan hanya sekedar dendangan Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana, kan itu tidak. Bukan hanya itu. Tapi adalah ucapan yang muncul, yang timbul, rantan takut, cemas, khawatir, tidak diterima. Tidak diterima. Itu yang dipahami. Jadi ambo dan kita semua mengajak kita semua dan ambo pribadi, kalau kita berdoa mau dikukut lah pernah kita memahami bahasa cameh gitu. Walau panik-panik beribadat, panik-panik berbuat amal, panik-panik melakukan ketaatan, tapi jangan-jangan mereka ditolak. Di mana ketakutan itu muncul, tidak terima. Seperti kita bekerja lah, kita lah bos, jangan-jangan juga samang, kalau terima di samang, laporan apa? Tolaknya. Tentu salat, ibadat, ketaatan lebih daripada itu. Ini yang katakan wa anta musyfik, engkau takut. Takut engkau, jangan-jangan tidak terimanya. Jadi bagaimanalah kita kalau Nabi yang mulia ini? Kata Nabi Muhammad, yang beliau sampaikan itu, yang beliau siarkan, beliau dakwakan risalah Nabi Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Ini ajaran bapakmu. Begitu tinggi posisi Nabi Ibrahim. Agak mirip dengan ayat. Kalau bisa buka surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 60, silakan. Kalau ini orang mukmin, para nabi-nabi. Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 60, halaman 3, 4, 6. Di atas sekali bunyinya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Walladzina, dan orang-orang yang yu'tuna, mereka memberikan berupa sedekah dan lain, memberikan atau apa yang telah mereka berikan. Wa qulubuhum, sementara qulubuhum, hati mereka itu wajilah, hati mereka penuh dengan rasa takut. Annahum, karena bahasanya mereka tahu dan meyakini, ila rabbihim rajiun, mereka kepada Tuhan mereka akan kembali. Ulaika, mereka ini atau mereka itu yusari'una, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera fil khairat, bersegera dalam berbuat kebajikan. Wahum laha sabiqun, sementara mereka itu adalah orang-orang yang lebih dahulu dalam memperolehnya. Mari kita pahami. Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sunan Tirmizi, sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Aisyah istri Nabi, pemahaman beliau terhadap syariat luar biasa. Sepeninggal Nabi, orang-orang bertanya kepada Aisyah tentang agama. Beliau dengan kedudukan beliau yang seperti itu, istri Nabi, putri Abu Bakar,
orang yang banyak menyampaikan hadis. Tapi beliau bertanya kepada Nabi. Kalau tidak mengerti, baca ayat tidak mengerti, direnungkan banyak kali itu. Menjadi renungan pula kita. Kita baca ayat pernah nak bertanya ke ulama, ke guru. Halo, baca ayat, jika dibawahi tidak mengerti ke guru, ustaz, buya, aku ada jarang. Berarti kita membaca ayat itu sudah lebih lah daripada Aisyah. Tidak pernah berhenti, tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti, tidak pernah tanya-tanya. Aisyah saja tidak sekali dua kali bertanya kepada Nabi tentang ayat. Salah satunya iko. Nah dua kena tokok wala. Dan pertama kita merasa pede beribadah. Sehingga kita tidak berdoa agar Allah terima. Atau kok berdoa mana kita takabal mana nanti lancar sekancang kuda berlari. Apa kata Aisyah istri Nabi? Ya Rasulullah, apakah mereka yang disebut ayat kah? Yaitu orang-orang yang mereka memberikan berupa sedekah dan lain-lain yang mereka berikan, hati mereka takut. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, apakah mereka mengkotakui padahal mereka telah memberikan suatu amalan atau berbuat baik? Apakah mereka mengkotakui alladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun? Apakah mereka minum tua, minum khamar, minum yang memabukkan, wa yasrikun? Atau apakah mereka mencuri sehingga mereka takut? Catangkor. Mereka itu orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, sementara hati mereka wajilah takut. Kata Aisyah, ya Rasulullah, mereka ini takut apakah lantaran mereka itu minum khamar atau mencurikah dan lain-lainnya. Apakah itu yang mereka takutkan kepada Allah, dosa-dosa mereka? Jawab Rasulullah, qala la ya bintas Siddiq. Bukan itu wahai putri Abu Bakar Siddiq, bukan. Walakinnahum, mereka alladzina yasumun, mereka puasa, wa yusallun, mereka salat, wa yatasaddaqun, mereka bersedekah, wa hum yakhafuna, sementara mereka takut. Yang mereka takutkan alla yuqbala minhum, jangan-jangan puasa mereka, salat mereka, sedekah mereka tidak diterima. Itu yang mereka takutkan. Padahal mereka telah melakukan, telah berbuat, telah memberikan. Sesuatu yang mereka buat, mereka lakukan. Sesuatu yang mereka berikan, tapi mereka takut. Takut apa? Bukan lantaran dosa, lantaran mencuri, lantaran minum khamar, tapi takut, cemas, jangan-jangan ditolak oleh Allah. Apa yang mereka lakukan, itu dia. Kenapa? Annahum ila rabbihim rajiun. Karena mereka itu meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, lalu dipanggil dan diberdirikan di hadapan Tuhan mereka untuk dimintai tanggung jawab. Termasuk amalan-amalannya mereka terima juga nanti akan ditanyai. Lebih-lebih ikhlas tidak ikhlasnya. Nah ini. Jadi apa hubungannya dengan doa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim gitu. Iko
Awak ke? Awak ku kan termasuk ambo ku. Ambo kan awak ku. Setiap kita kali beribadah lah, mohonlah rasa takut tu kepada Allah. Takut jangan rasa apa namanya? Masalah asih sen. Tahu asih? Asah namanya tu. Enggak peduli. So kita tidak ada pikiran untuk memperbaiki, mengkoreksi, mengevaluasi ibadah kita. Lebih-lebih bagi sebagian orang, dulu kalau mengaji lah selesai sesuatu kerjanya mah. Ini tidak ada dosanya ingin memperbaiki. Orang yang tidak ingin menambah kaji, tidak ingin ta'lim, tidak ingin belajar, atau tidak ingin membaca, menyimak, mendengar, bertanya, orang tu pede. Pedenya begitu, nyalah selesai dino satu Allahnya. Seakan-akan ananlah dino ko, lacu kuik la panua gantang kami. Ya, ko ujub namanya, ujub. Harus kita setiap hari. Jangan kita lebih santiano pada Nabi Ibrahim. Atau dalam surah Al-Mu'minun, jangan merasa hebat loh. Sehingga Aisyah sendiri bertanya. Di dalam doa Rabbana taqabbalna tersimpan itu ketakutan seorang Nabi Allah yang bernama Ibrahim, kecemasan, kekhawatiran beliau dengan putra beliau, apa yang beliau lakukan itu jangan-jangan tidak terima. Padahal beliau sudah maksimal bekerja. Kalau seorang kampung awak itu menyabi sembada lama, Arabi basi binaso. Untung kita orang kampung bo. Inya habis sembada lama Arabi basi binaso. Arang ko ke pembangkang api, pembangkang basi di apa? Labi harang na basi rusak, ndak selesai, sabi ndak selesai, cangkuk ndak selesai ribet. Nya habis sembada lama kurang kedapu aku. Arang abi basi binaso orang bapa. Orang menempa besi. Kau panik-panik saya. Pina depek. Ditolak, dia buang. Bagaimana supaya diterima? Lakukanlah ibadah itu dengan ikhlas. Yang kedua, laksanakan sesuai dengan tuntunannya. Tapi ini tidak bisa. Mengerjakan suatu amalan, suatu ibadah dengan berdasarkan tuntunan tidak bisa kalau kita tidak belajar. Berarti belajarnya dulu. Sehingga Imam Bukhari membuat satu bab namanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal. Kalau bahasa awaknya, yo ilmuilah dulu anang kadi kerajukan. Anang kadi sabui, anang kadi kecian, ilmui dulu. Ilmuilah dan diamalkan itu. Sehingga dengan ilmu itu kita tahu kau betul, kau salah, kau menyimpang, kau ada dasarnya, kau enggak. Di mana tahu bahasa kau betul, kau enggak, kau bertambah, kau berlebih, kau enggak selesai, kau kurang cukup, kau enggak kita ilmu. Kalau kecil orang tukang nak lurui rantang tali. Halo. Nak lurui rantang bandang atau tali. Lurui. Aku nak mau merentang. Bagaimana kau takut dalam mengaji taklim? Ketakutannya jangan amalnya salah. Anda ngaji betul. Because salah sebab. Banyak salah maulanya. Jadi batuh nang kebetul ngaji ke. Nan dino jangan salah. Tiba di tekeli ko orang malih borui ko. Ko dapat borui ko nyak sakit. Kaca-kaca saya urut dia, senang-senang saya. Berarti nyo tidak ingin memperbaiki kakinya nan kiri. Nanti dia boleh sakit loh. Berarti nyo pembiayaan tetap kakinya terkilir. Mulai ngaji, bang ngaji. Nak ada nama tua saya tadi, nak ada nama tua saya apa? Mandang salah ni yang sadolahnya.
Iko dapik mengaji ko ane kerajuan no. Batuan zero. Checklist 100. Tiba di Pak Tino Sidin, bagus. Dari Ayu Lestari, Riau, bagus. Bagus kan? Itu kena Pak Tino Sidin. Antilah mantun. Itu anak-anak. Mana? Dari Dewi Ayuningsih, Surabaya, gambarnya pemandang dan kerbau. Bagus. Macam itu. Di mana awak tahu amalan awak, ibadah awak, betul atau salah? Latapi atau adun. Itulah kejuran tukang. Nak lurui rentang benang. Ndak mua mangko-mangkoan udah. Tahu nah. Jadi berilmu, tidak boleh orang beramal tanpa ilmu. Jadi bagaimana supaya sah amalan kita, ikhlas, sesuai dengan tuntunan Nabi, namanya ittiba. Tapi ittiba tidak bisa. Tidak bisa ittiba mengikuti Nabi itu kalau kita tidak beraja, tidak berilmu. Kerja beraja tentu kurang alim lah. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Tidak ada orang yang pandai surah. Yang pandai surah sesuatu lain Nabi Isa. Tapi Allah yang mengajarnya kan? Yang mengajarnya, belajar. Al-ilmu bitta'allum, ilmu itu diperoleh dengan belajar. Belajar dengan guru. Orang yang tidak pakai guru belajar kemungkinan besar setan gurunya. Orang tidak berilmu, berguru, tapi tidak berilmu, tidak berguru, kemungkinan besar setan guru. Otodidak sih. Otodidak. Orang lah dapat dengan kunci-kunci. Dasar-dasar ko lah cukup, nausaraunya cukup, usulnya lah cukup, lah dasar-dasar lah. Dasar fikih, dasar usul fikih, dasar tafsir, dasar nausaraf, dasar hadis, lah do dasar-dasar. Tinggal mengembang, lah do kunci-kunci. Tinggal praktek. Atau tidak mau baca-baca saya mengaji, nak muah bertanya, nak muah baca-baca saya beli buku-buku terjemah dipahami surang. Beko kok diaru setan wak memahaminya. Nalinceng bertanya ndak. Hebatnya sesuatu lah pandai ceramah. Itu paling parah dia. Guru lah. Bukan mendengar ceramah. Dalam rangka itu tidak mengaji itu dah. Itu namanya mendengar ceramah. Mangi-angian balik. Memotivasi. Menghilang-hilangkan suntuk. Itu undanglah guru dari undanglah. Tapi kalau mengaji tidak mentun. Dua ngaji. Ceramah tu perlu, tabligh akbar perlu, walaupun isinya 10 orang. Judulnya tabligh akbar dia perlu. Kenapa? Yuk untuk mangi-angian, menjago-jagoan, memotivasi. Itu. Kalau nanti taklim, taruh. Apa yang kita amalkan kalau kita tidak berilmu? Dan tidak boleh kita merasa pede. Nabi Ibrahim saja ciknya meninggikan Kaabah. Tiba-tiba kini ikut kan buat masjid. Walaupun tidak sama, tapi misalnya itu buat masjid. Kan buat masjid itu. Walaupun tidak sama, tidak bisa sama, tapi contoh buat masjid. Asal saya masjid sederhana, musalah solat sampai sembahyang muka tu, ya Allah, ikut yang bisa kami lakukan. Kalau berkompe kami, menggalang dana, mencari dana, anak dari kami lah. Anak kami lah bahagian, pitih, keroga, semacam malah. Ayo kulah ya, taqabbal baru, taqabbal minna. Itu pelajaran berharga. Kata beliau, Rabbana wahai Tuhan kami, terimalah kau. Terima dari kami berdua. Amalan kami
pekerjaan kami meninggikan Ka'bah. Innaka antas Samiul Alim. Sesungguhnya engkau itu wahai Tuhan kami Sami', maha mendengar. Mendengar doa kami, mendengar permintaan dan permohonan kami. Engkau dengarkan harapan kami. Sami', Alim, engkau maha mengetahui bahwa kami lah bekerja, kami lah beramal, kami lah berkuampe, kami lah sungguh-sungguh alim. Alim itu mengakui bahwa yang kita kerajaan, yang kita lakukan, yang kita amalkan, Allah sangat maha tahu alim. Termasuk mengetahui niat. Alimum bidatis sudur, mengetahui apa yang di dada, peniat. Barulah ya sehingga kita dijalihkan oleh beberapa ulama-ulama kita ketika memahami ayat-ayat itu disukai sekali kita kok setiap selesai melakukan suatu amal, suatu ibadah, suatu kebaikan ditutup dengan Rabbana taqabbal minna, supaya ibadah kita kok tidak sia-sia, kok dima kurang, di mana selesai wa tub alaina, betul itu sambung, wa tub alaina innaka antat tawwab, ayat 108 ini. Tapi kita tidak baca saudaranya. Tub, terimalah taubat kami. Sebab dalam beramal, dalam beribadah, dalam melakukan kebaikan, di sana sini ada kesalahan, kekeliruan, kekhilafan, pelanggaran, ketidaksempurnaan. Selaku kita manusia biasa, dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan pun ada kekurangan di sana sini. Contoh, setelah salat langsung kita istighfar, menunjukkan salat kita. Halo. Setelah salat langsung kita istighfar, menunjukkan salat itu haruslah kita minta ampunkan kepada Allah. Sebab dalam salat tidak ada kita dan sempurna. Tanyalah kamu, mau jawab tidak sempurna salat? Menganggap sempurna itulah wujub suatu kesombongan. Kok sempurna mana? Dia sempurna tetap itu wujub kesombongan. Apalagi memang tidak sempurna dah. Dia tidak sempurna, tidak lengkap, itulah kita baca astagfirullah, astagfirullah. Itu yang diistighfarkan. Itu menunjukkan salat itu pun ada kekurangan. Secara keseluruhan amal ibadah kita, amalan-amalan kita banyak ketimpangan, kekurangan, ketidakselesaian, ketidaksempurnaan, tidak lengkap. Tubah lain. Terimalah taubat kami ya Allah. Taubat bagaimana? Taubat untuk dosa ialah terimalah taubat kami, karena kami banyak salah, lalai, ada kelengahan, ada ketidaktahuan dan lain sebagainya macam. Nah, seninya pertama taqabbal minna, kemudian tub alaina. Analah kami karjuan ko ya Allah. Kok kaba aba ajo? Halo. Kok kaba aba ajo? Ya terimalah. Kok lama nak lama? Terima jelah. Kok pandai amina. Kok mampu kami, kok bisa kami. Kami lah kuampih membiak nuka. Kok kurang garam lah namono, kurang lado, kurang resep, kok amba lah namono, kok masam, kok pai mani, yo balai, pandai takabbal. Kita lah bosau, Lalu yang kedua, di masalah, di ma kurang, di ma keliru, di ma khilaf, di mana tak tapek,
Tiba di kami nyambah tu kok atak-atunnya kurang selesai. Tahu atak-atun? Letaknya kurang pas, susunannya kurang sempurna. Ayo mohon ilaja maaf tu. Sabo nang ke tengah kau nak kemanakan gitu, julang belajar baru. Kau ada duduk yang tak tampaknya ke mana tu? Itulah. Di dalam dima ibadah kami, amalan kami, tentu ada kekurangan di sana sini. Nak langkok, nak selesai. Tu terimalah tobat kami. Di orang Minang kau langkok ke jino. Itu. Di sesudah makan basamu, kau makan maralik kau mengala, tu langsung berundiang melihat tu. Kesidi, berundiang kesidi entah. Setentang jamban ke tengah wah. Kau ada beko yang kurang selesai, kurang latak, kurang kinco, kurang geram. Mohon dilajo. Aku lapiak dan basah, aku lapiak tak kamalah basah, lah berima segala macam. Itu. Yang kita bawa ke sekolah. Itu balaina. Terimalah taubat kami ya Allah. Sebab sah banyak kekurangan kami. Sedangkan beribadah saya lah banyak tak selesai. Apalagi nak beribadah. Tapi beribadah miang wak. Kalau kecil orang kebiamka, nyo sembayang buya. Kau tengok nanti tafsir Al-Azhar ketika beliau menulis tentang surah Al-Ankabut ayat 45. Inna salata tanha anil fahsya. Beliau tanya. Dalam ceramah beliau betul je. Intinya, sanu mencuri, sanu mangko padalah salat je dah. Padalah salat. Tapi salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jawapan meringkas. Sedangkala salat saya. Sedangkala salatnya masih ada kerajuan yang keji mungkar. Apalagi tidak salat. Itu jawapan beliau. Sedang beribadah saya walau banyak dosa. Apalagi tidak beribadah. Tidak beribadah itu lebih banyak dosa. Doa Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ringkasnya tidak panjang. Tidak panjang sepanjang tali baru. Tidak panjang. Ringkas. Rabbana taqabbal minna. Satu. Betul dan atub. Dan doa dua tu no. Taqabbal cek. Mohon tobat cek. Kemudian disapa Allah dengan menyebut nama-namanya yang cocok dengan wa. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwab. Engkau Maha Penerima Taubat. Itu wasilah namanya. Maha Penerima Taubat. Dan Maha Penyayang. Garis bawah kajiwa adalah imsak lah imsak dia. Garis bawah kajiwa pagi lah. Yaitu mari kita berusaha terus menerus memperbaiki amalan kita dan jangan merasa pede. Merasa lah selesai lah sempurna sehingga lahir ujub dan sombong. Dan tutuplah setiap amal ibadah itu dengan doa. Rabbana taqabbal minna. Tapi kita lah berusaha. Kemudian karena kita selaku manusia ada kesalahan di sana sini, termasuk ketika beribadah, bacalah tub alaina. Maka dirangkaikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabun. Ditutup itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ibadah kita terima, dosa kita diampuni, mati masuk surga. Itu doa kita. Amin ya. Tidak mengaminnya lah salah kadang. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.